Nah, minggu ini kita sampai kepada paruh kedua dari Efesus pasal kelima. Ya, minggu lalu kita udah sama-sama belajar di Efesus 5 dari ayat yang ke-1 sampai ke-21 bagaimana Paulus mengajar kepada kita fondasi dasar setiap hubungan di dalam kehidupan Kristen. Ya, kalau saudara kelewatan khotbahnya mungkin saudara bisa nonton di YouTube ya, bagaimana Paulus sudah memberikan kepada kita premis dasarnya, fondasi dasarnya untuk kita ini bisa menghidupi semua hubungan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya yang hidupnya udah benar-benar dirubahkan oleh Injil. Nah, minggu ini saudara, Paulus mulai masuk kepada topik yang spesifik. Yaitu aplikasi yang pertama di dalam kehidupan pernikahan. Oke? Nah, saya percaya ini bukan suatu kebetulan saudara ya. Saya percaya nggak sebuah kebetulan. Kenapa pernikahan ini ditaruh di urutan yang pertama, saudara ya? Nanti minggu depan saudara akan belajar tentang parenting, hubungan antara anak dan orang tua. Lalu di minggu berikutnya akan dibahas hubungan antara atasan dan bawahan di tempat kerja. Nah, tapi saya percaya gini, kenapa kok pernikahan ini ditaruh di urutan yang pertama di dalam Efesus pasal 5 ini? Karena saya percaya gini, saudara. Saya percaya kalau saudara hari ini menikah di dunia ini, saudara ya, bahwa hubungan pernikahan kita itu adalah hubungan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih penting daripada parenting kita, bahkan lebih penting daripada pekerjaan kita. Atau kalau saya paraphrase ya saudara ya, kalau saudara punya suami dan istri di tempat ini, bukan saya yang bicara saudara ya, tapi saya percaya ini yang dimaksudkan firman Tuhan di tempat ini, suami dan istri saudara itu lebih penting daripada bahkan anak-anak saudara sekalipun. Dan lebih penting daripada pekerjaan dan hubungan lain di dalam kehidupan saudara. Sehingga penting untuk memiliki sebuah pernikahan yang sehat, supaya kita akhirnya bisa punya parenting yang sehat, dan kita punya kehidupan yang sehat di dalam segala aspek yang lain. Dan sebaliknya saudara, saya percaya, di saat pernikahan gak sehat, di saat pernikahan itu rusak, pernikahan yang rusak itu pun punya dampak yang besar di dalam parenting kita, dan di dalam kehidupan kita yang lain. Dan kita tahu ini saudara, berapa banyak anak-anak itu yang kehidupannya itu rusak karena kita dengar ya, karena broken home. Definisi broken home itu apa sih saudara? Definisi broken home itu adalah saat pernikahan orang tuanya rusak. Oke? Jadi saya mau pengen menekankan dan mengencourage bahwa apa yang akan kita pelajari hari ini kalau saudara adalah seorang suami dan seorang istri, ini adalah sesuatu yang penting. Nah, kalau saudara datang ke tempat ini, saudara belum menikah dan saudara akan menikah, maka saya percaya apa yang akan kita pelajari hari ini sangat penting untuk membekali kita supaya kita ini punya konteks dan pengertian yang benar tentang pernikahan. Oke, bahwa pernikahan itu bukan cuma sekedar sesuatu yang pengen kita capai karena kita udah umur 30, bukan saudara ya. Pernikahan itu bukan sesuatu yang kita lakukan karena tuntutan sosial, itu juga bukan. Pernikahan itu bukan cuma sesuatu yang kita lakukan sebagai obat kita sendirian. Bukan, saudara ya. Hari ini semoga pengertian akan pernikahan ini menjadi sesuatu yang benar sehingga kita nanti masuk ke dalam pernikahan itu dengan pengertian akan pernikahan yang benar. Ya, tapi yang terakhir, saudara, kalau saudara pun hari ini di tempat ini belum menikah atau ada kemungkinan mungkin saudara berkata umurku sudah 40, umurku sudah 50, sepertinya di dunia ini aku tidak akan menikah. Apakah firman yang akan aku dengar hari ini berguna buat aku? Saya bilang yes. Kenapa? Karena nanti kita akan sama-sama belajar bahwa sebenarnya pernikahan di dunia ini hanyalah sebuah gambaran. Bukan yang utama. Bukan cerita utamanya. Tapi cuma sebuah subplot. Sebuah substory. Dari sesuatu yang menggambarkan cerita yang lebih besar dan lebih realistis lagi dalam kehidupan kita, yaitu apa saudara? Bahwa saudara dan saya sebagai gereja dan jemaat Tuhan, kita semua suatu hari akan menikah. Jadi nggak ada satupun di antara kita tuh orang single di dunia ini. Nggak ada saudara. Kalau kita adalah milik Kristus, maka saudara dan saya suatu hari akan menikah. Dan kita sama-sama memiliki seorang suami yang sejati yang bernama Yesus Kristus. Dan saya percaya khotbah hari ini pun semoga doa saya akan bisa menunjukkan keindahan Injil kepada Anda semua yang meskipun hari ini di dunia ini tidak mempunyai suami atau istri di dunia ini. Amin saudara? Oke, kita sama-sama kita baca ayatnya dari Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Saya akan baca ayat yang ganjil, saudara bisa bantu saya ya, baca ayat yang genap ya. Kita mulai sama-sama 1, 2, 3.
Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. 22. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ayat 30. Ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Nah itu saudara perhatikan baik-baik ya. Hubungan pernikahan di dunia ini hanyalah cuma sesuatu yang menyingkapkan sebuah rahasia besar. Yaitu hubungan Kristus dan jemaat. Ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kita mulai dari yang pertama saudara ya. Dari ayat yang ke-21. Saya sengaja menaruh ayat yang 21 ini di minggu ini, saudara ya. Kenapa? Karena kita minggu lalu sudah membahas, dan kalau saudara ingat, bahwa ayat yang ke-21 ini adalah sebuah prinsip yang nanti akan menentukan pola segala sesuatu yang kita akan bicarakan minggu ini sampai minggu-minggu berikutnya, saudara. Ya, bahwa apa? Bahwa ini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, nah kata rendahkan diri di situ, saudara ya, itu dalam bahasa aslinya hipotasso yang merupakan sebuah term militer, saudara. Jadi ini adalah sebuah kosakata itu yang dipakai di dalam konteks militer, yang artinya kalau dalam bahasa Inggris itu submit. Atau mungkin dalam bahasa Indonesia itu yang lebih tepat itu tundukkanlah dirimu satu sama lain, sama seperti seorang prajurit tunduk kepada atasannya di dalam militer. Kenapa saudara? Karena atasannya itu punya sebuah otoritas. Punya sebuah leadership authority di dalam dirinya. Nah ayat 21 ini nanti kalau saudara lihat polanya akan sama di dalam hubungan suami istri. Polanya itu akan sama di dalam hubungan orang tua anak. Polanya itu akan sama di dalam hubungan atasan dan bawahan. Nah yang dimaksud itu apa gini? Gini saudara, yang pertama yang saya pengen saudara itu perhatikan baik-baik. Bahwa kehidupan kekristenan itu adalah kehidupan yang didesain Tuhan untuk mempunyai sebuah struktur dan order di dunia ini. Jadi orang Kristen itu adalah orang yang seperti ini saudara. Yang ketaatannya kepada Tuhan itu terwujud nyata di dalam ketaatannya terhadap struktur, sistem, order, otoritas yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Di dunia ini. Jadi tidak ada orang Kristen tuh yang satu pun tuh yang orang Kristen sejati, saudara. Tidak ada satu orang Kristen sejati pun itu yang bisa berkata seperti ini, bahwa aku tuh hidup bebas. Tidak ada yang bisa ngatur aku. Aku ini hidup bebas, bisa berbuat segala sesuatu yang aku mau. Itu enggak Kristen, saudara. Atau saudara ya, mungkin seringkali kita dengar, ini mungkin terdengar baik, tapi hari ini kita akan belajar bahwa ini enggak biblical. Atau misalnya kita berkata seperti ini, aku ini cuma taat sama satu orang saja, yaitu Tuhan di dalam hidupku. Dan aku gak akan taat orang lain sama sekali. Aku gak peduli orang lain bilang apa, aku gak mau diatur siapapun, aku cuma taat sama Tuhan Yesus saja seorang. Kedengarannya nice, kedengarannya good, but that's not biblical. Kenapa? Karena gini, saudara, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita benar-benar taat kepada Tuhan? Bagaimana kita bisa benar-benar tahu kita ini tunduk kepada Tuhan?
Kalau itu tidak dibuktikan di dalam penundukan diri kita kepada struktur dan order yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Jadi orang Kristen yang sejati, yang taat kepada Tuhan, wujudnya adalah orang itu taat kepada otoritas dan struktur dan order yang Tuhan itu taruh di dalam kehidupan kita. Strukturnya apa aja? Yang pertama saudara ya, kita harus tahu Tuhan itu yang menciptakan pemerintah. Tuhan itu yang menciptakan hukum. Kalau saudara ingat suatu hari Tuhan Yesus pernah berbicara kepada orang-orang yang ngikutin dia, pada waktu orang bertanya, kepada siapa aku harus bayar pajak? Lalu Tuhan Yesus berkata, coba keluarkan uangmu. Ini dalam konteks bahasa sehari-hari ya saudara ya. Lalu kasih tahu aku gambar mukanya siapa yang ada di dalam gambar mata uang itu. Saya ikut ya ceritanya ya. Lalu habis itu orang bilang, oh mukanya Kaisar. Kaisar Romawi loh saudara. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang pada waktu itu mereka itu statusnya adalah jajahan bangsa Romawi. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau yang ada di dalam mata uang itu adalah mukanya Kaisar, ya berarti engkau harus bayar pajak kepada Kaisar. Jadi dalam konteks kita hari sekarang ini ya saudara ya, Tuhan Yesus kurang lebih mungkin berkata seperti ini. Kita nggak bisa berkata seperti ini, oh aku takut sama Tuhan, aku rajin bayar perpuluhan sama Tuhan, aku percaya Tuhan yang memberkati bisnisku, aku percaya bisnisnya adalah milik Tuhan, tapi saudara nggak mau bayar pajak. Nggak bisa saudara. Kenapa? Karena struktur dan order itu Tuhan yang bikin di dalam kehidupan kita. Gereja lokal. Itu kenapa kita udah sering banget bahas ya saudara ya. Bahwa gereja lokal itu adalah konteks, struktur, order di mana kita dalam kehidupan rohanian kita. Kita itu harus hidup di bawah naungan otoritas gereja lokal. Orang-orang yang ngajar kita, orang-orang yang negur kita, orang-orang yang didik kita, orang-orang yang ngasih tahu kalau kita salah, orang-orang yang menguji kemauan kita ini benar apa enggak, sesuai dengan kehendak Tuhan apa enggak. Harus ada saudara. Nah di dalam konteks ini yang kita akan pelajari hari ini, itulah juga konteksnya di dalam hubungan rumah tangga, di dalam hubungan orang tua dan anak, dan di dalam hubungan atasan dan bawahan di tempat kerja. Nah pertanyaannya gini, kenapa? Kenapa kita perlu struktur dan order? Kenapa kita perlu otoritas di dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita udah belajar minggu lalu ya, bahwa kita sekarang ini saudara, kita ini adalah orang-orang yang tadinya kehidupan lama kita tuh sudah mati di dalam Kristus. Dan sekarang kita ini adalah manusia baru. Namun manusia yang baru ini belum sempurna seutuhnya. Manusia baru ini masih punya natur manusia lama. Yang natur manusia lama kita ini harus terus-menerus dibunuh, dikurangi, diproses sedemikian rupa. Sehingga manusia baru kita ini semakin dilatih, dibangun di dalam Tuhan. Nah cara Tuhan melatih, memproses dan membangun manusia baru kita, itu perlu orang lain di dalam kehidupan kita. Kita nggak akan bisa diproses, kita nggak akan bisa dibangun manusia lama kita, kedagingan kita nggak akan bisa dikurangi, kalau kita nih hidup berdasarkan kebenaran dan keinginan kita sendiri. Saudara. Gak bisa saudara. Perlu diuji, perlu diproses, perlu dijagai, perlu dilindungi. Dan itu adalah tujuan yang utama. Otoritas ada di dalam kehidupan kita. Nah tujuan yang kedua itu adalah untuk merefleksikan Tuhan. Nah kita juga udah belajar nih saudara ya. Balik lagi ke Efesus 5 ayat 1. Ingat konteksnya, premisnya. Untuk kita ini jadi penurut-penurut Allah. Imitators of God. Menirukan Tuhan. Nah bagaimana kita bisa menirukan Tuhan kalau kita ini hidup sendiri. Contoh, Allah kita aja Allah yang Tritunggal. Benar gak saudara? Kita orang Kristen kita percaya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu apa sih? Allah yang satu hakikat namun tiga pribadi. Tiga pribadi ini setara di dalam nilai dan kemuliaannya. Tetapi tiga pribadi ini memutuskan untuk saling menundukkan diri dan saling melayani satu sama lain. Kalau kita lihat Allah anak, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang meskipun Bapa sendiri bilang, dia ini ditinggikan nama melebihi segala nama. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku dia adalah Raja dan Tuhan. Tapi teladan apa yang diberikan kepada kita? Allah anak ini begitu menundukkan diri kepada Bapaknya. Benar gak saudara? Lalu Allah Roh Kudus. Roh Kudus itu pribadi Allah yang ketiga loh saudara ya.
Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa. Roh Kudus itu bukan sekedar jin di dalam botol. Yang kita cuma bisa pakai untuk memenuhi keinginan kita. Bukan, saudara. Roh Kudus itu adalah pribadi Allah ketiga. Penghibur, penolong. Tetapi apa yang dilakukan Roh Kudus, saudara? Roh Kudus tidak akan melakukan sesuatu yang hanya untuk kepentingannya sendiri. Roh Kudus sepenuhnya tunduk dan taat melayani sang anak dan sang Bapa. Sehingga kalau kita bilang kita ini mau jadi penurut Allah, merefleksikan Allah, menirukan Allah, kita nggak akan bisa menirukan Allah tanpa kita menundukkan diri satu sama lain di dalam Dia. Nah, yang terutama lagi, saudara, di dalam ketritunggalan itu, perintahnya yang spesifik bagi kita, itu adalah untuk menjadi serupa dengan sang anak, yaitu Yesus Kristus. Nah, sehingga gini, saudara ya, suatu hari Paulus pernah bilang seperti ini di Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca sama-sama ya, saudara ya. Di Filipi 2 1 sampai 11. Bahwa apa yang kita harus lakukan, apa yang kita perlukan untuk kita ini bisa menjadi sama seperti Kristus, menjadi serupa seperti Yesus, punya hati dan pikiran Yesus. Paulus berkata seperti ini. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari, apa saudara? Kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya kasih tahu saudara ya, ini adalah sesuatu yang tidak normal bagi manusia lama kita. Ini adalah sesuatu yang tidak natural bagi manusia lama kita. Kenapa? Karena bagi manusia lama saudara dan saya, bunyinya itu adalah bukan menganggap orang lain lebih penting. Bukan, saudara. Tapi kita yang paling penting dan orang lain itu ada untuk melayani kepentingan kita. Saudara jujur apa enggak? Itu yang menjadi natur hati kita di dalam manusia lama kita. Nah, sehingga ayat yang keempat berkata seperti ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ini enggak natural, saudara. Ini enggak normal untuk natur dosa kita. Ayat kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Perhatikan baik-baik apa saudara? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Perhatikan itu ya saudara. Di dalam hidupmu bersama. Jadi dengan kata lain gini, ini tidak akan kita bisa capai dengan sendiri. Nggak bisa, saudara. Ini kita nggak bisa capai hanya dalam diri kita sendiri dan Tuhan. Nggak bisa. Ini adalah sesuatu yang kita hanya bisa capai saat kita nih hidup bersama. Yaitu apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan seperti apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. That's the word. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi dengan kata lain, kalau saya bisa summary poin yang pertama ini adalah gini. Kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, kalau kita mau memiliki hati dan pikiran Yesus, yang sama sekali berlawanan dengan natur dosa kita dan natur manusia lama kita. Yang harus kita lakukan adalah yang tadi, saudara. Saling merendahkan diri satu sama lain di dalam takut akan Kristus. Saling menundukkan diri, submit dengan struktur, order yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Di dalam takut akan Kristus. Nah, tapi gini saudara ya, saya pengen mulai dengan berempati kepada saudara dan mengakui bahwa realitanya nggak semudah itu. Oke? Karena sampai sini saya yakin
Di dalam hati dan pikiran saudara, ada di antara saudara yang langsung berkata seperti ini, teorinya gampang bro. Itu mah teorinya gampang bro. Tapi realitanya tidak seindah itu Ferguson. Benar nggak saudara? Kenapa saudara? Yang pertama, saya harus akui sepenuhnya saudara. Karena dosa, maka penundukan diri kita kepada otoritas itu lebih sering mengecewakan kita daripada menyukakan kita. Benar nggak saudara? Karena dosa, orang-orang yang seringkali menjadi otoritas dalam kehidupan kita, pada waktu kita tunduk kepada dia, orang-orang itu lebih sering mengecewakan kita daripada membuat kita bahagia. Pada waktu kita tunduk sama pemimpin di gereja, lebih sering pemimpin itu mengecewakan kita. Harus kita akui. Pada waktu istri memilih untuk tunduk kepada suami, karena dosa, seringkali suami lebih sering menyakiti dan mengecewakan istrinya. Pada waktu anak tunduk kepada orang tua, seringkali orang tua itu menyakiti hati anak-anaknya dan mengabuse otoritas tersebut. Karena dosa, banyak otoritas yang diabuse oleh pemimpin-pemimpin yang tidak sempurna di dunia ini. Saya tahu, tapi justru itulah saudara, itulah justru hari ini kita harus ingat bagian yang kedua itu. Yaitu apa saudara? Bahwa kita merendahkan diri seorang kepada yang lain, itu bukan di dalam takut akan suami, bukan di dalam takut akan istri, bukan di dalam takut akan bos kita, bukan di dalam takut akan pendeta kita, tapi baca yang keras-keras di dalam apa saudara? Takut akan Kristus. Jadi saya pengen bicara gini ya. Khususnya bagi kita yang diberi posisi atau privilege menjadi otoritas di dalam kehidupan ini. Suami, orang tua, dan atasan. Ingat, istri kita tunduk sama kita, anak-anak kita tunduk sama kita, bawahan kita tunduk sama kita. It has nothing to do with you. Bukan karena kamunya, my brother. Jadi kita sebagai pemilik, sebagai kita yang dipercaya otoritas dalam kehidupan ini, kita nggak bisa memaksakan untuk istri kita tunduk sama kita dengan kekerasan, dengan manipulasi. Kamu harus tunduk sama aku. Kita nggak bisa memaksakan pendudukan diri anak kita dengan cara yang membangkitkan amarah di dalam hatinya. Karena aku papamu, karena aku yang sudah kerja mati-matian, engkau harus tunduk sama aku. Kita sebagai atasan kita nggak bisa memanipulasi atau memaksakan pendudukan itu dengan kekuatan kita. Kenapa? Karena mereka tunduk sama kita bukan karena mereka takut kita, tetapi di dalam takut akan Kristus. Tapi sebaliknya saudara, kita juga harus sadar karena natur dosa kita, tunduk sama otoritas itu bukan sesuatu yang secara natural kita sukai saudara. Bukan sesuatu yang dengan gampang kita bisa rasakan enak. Sehingga apa? Sehingga kalau saudara adalah seorang istri, saudara adalah seorang anak, dan saudara adalah seorang bawahan yang harus tunduk kepada otoritas yang Tuhan sudah kasih dalam hidupmu. Ingat, itu bukan karena orangnya, tetapi karena engkau takut akan Kristus. Karena Kristus yang ngasih perintah itu, maka Kristus yang berjanji dalam kehidupan saudara, Kristus yang beracara dalam kehidupan saudara, pengharapan saudara bukan kepada orang tersebut atau otoritas tersebut, tapi pengharapan saudara kepada orang yang memberi janji dan perintah itu. Yaitu siapa? Kristus Yesus. Jadi bukan takut suami, apalagi takut istri saudara ya. Lebih parah lagi ini saudara. Takut atasan, atau takut orang tua kita, tetapi takut akan Kristus. Perintah ini yang utama dan pertama kita lakukan kepada, untuk, dan di dalam Kristus. Nah sekarang kita masuk. Yang pertama, yaitu untuk para istri-istri. Saya akan bacakan 3 ayat paling mengerikan bagi para istri di seluruh Alkitab Perjanjian Lama dan Baru, saudara ya. Dan saya percaya ayat ini adalah ayat yang paling kita hindari sebagai seorang istri. Ayat ini berbunyi seperti ini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Garis bawahi kata itu yang pertama yang bikin menakutkan saudara. Seperti kepada Tuhan.
Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Garis bawah itu adalah kata yang paling menakutkan kedua. Jadi yang pertama saudara, kenapa perintah ini begitu menakutkan? Karena yang pertama, tunduknya seperti apa? Seperti kepada Tuhan. Di dalam apa? Di dalam segala sesuatu. Kalau suami saudara seperti Tuhan Yesus, perintah ini gak mengerikan saudara. Tapi perintah ini gak berkata seperti ini. Tunduklah kepada suamimu yang seperti Tuhan itu. Bukan saudara. Tunduklah kepada suamimu yang kita udah baca di Efesus 1-4 itu Paulus pun sadar dia adalah manusia berdosa yang tidak sempurna. Seperti kepada Tuhan. Di dalam, ya perintahnya kalau masuk akal buat aku, kalau nggak aneh-aneh buat aku, kalau nggak macam-macam sama aku tunduk gitu ya. No. Paulus berkata, di dalam segala sesuatu. Saudara bisa cek Alkitab saudara, ini bukan typo di multimedia saya, tetapi itu yang firman Tuhan katakan. Nah saya akan fokus kepada istri dulu yang pertama. Sekali lagi tapi, istri-istri, kita harus ingat bahwa penundukan diri kita kepada suami kita, itu karena kita tunduk kepada Kristus. Karena kita tunduk kepada suami kita yang sejati. Kepala kita yang sejati. Penundukan diri kita itu sebenarnya sama sekali gak ada hubungannya sama suami kita. Tetapi karena kita tunduk kepada Kristus. Nah karena kita tunduk kepada Kristus, maka gini saudara ya. Hati-hati juga. Bahwa penundukan itu meskipun Paulus itu berkata di dalam segala sesuatu, tapi enggak buta. Karena penundukannya kepada Kristus, maka ada dua hal atau dua skenario di mana saudara enggak boleh tunduk kepada suami saudara. Yang pertama adalah kalau suami saudara memerintahkan saudara untuk berdosa. Istriku, pergilah, bersinahlah. Jangan saudara ya. Jelas. Karena apa? Penundukan kita sama suami kita, itu karena kita tunduk sama Kristus. Jadi selama hal itu dosa, saudara nggak boleh tunduk sama dia. Atau yang kedua, yang jelas-jelas melawan kehendak Kristus di dalam kehidupan saudara. Jelas. Tapi di luar kedua hal itu saudara, kapan saudara harus tunduk kepada suami saudara? Di dalam segala sesuatu. R.C. Sproul, seorang teolog saudara ya, di dalam komentarinya untuk kitab Efesus dia berkata seperti ini. Ini adalah pelayanan dan penyembahan seorang wanita yang utama kepada Tuhan sendiri. Yaitu apa? Yaitu tunduk, mengasihi, dan melayani suaminya. Jika seorang wanita melawan atau menolak untuk mengikuti leadership dan authority daripada suaminya yang Tuhan sudah berikan kepada dia, maka wanita itu bukan hanya sekedar sedang memberontak kepada suaminya, tetapi sedang memberontak kepada Kristus sendiri. Itu perintahnya buat kita. Nah, tadi kita sudah sama-sama renungkan ya. Bagaimana kita diperintahkan untuk taat kepada suami kita seperti kita tunduk kepada Kristus. Nah, sekarang saya tanya sama saudara. Bagaimana kita ini harus tunduk kepada Tuhan, saudara? Bagaimana Tuhan mau kita tunduk sama dia? Apakah Tuhan mau kita tunduk sama dia sambil ngomel-ngomel, saudara? Ayo istri-istri jawab tolong. Apakah Tuhan mau kita tunduk sama dia sambil kita menggerutu? Apakah Tuhan mau kita mengikuti dia dan tunduk sama dia sambil kita mengutuki dia? Tentu tidak. Bagaimana Tuhan tuh mau kita tunduk sama dia? Dengan hati yang sukacita, dengan kasih yang tulus, dengan kepercayaan sepenuhnya. Di dalam apa? Di dalam segala sesuatu. Jadi tunduk, percaya kepada suami kita, sebagaimana kita tunduk dan percaya kepada Kristus. Oke, nah sekarang kita move on kepada suami. Nah, saya tahu berhenti di sini, istri-istri masih ada, kok udah selesai nih, belum puas aku nih. Nanti saya akan bahas saudara ya. Nanti saya akan bahas masalahnya dan encouragement buat kita semua fair. Suami dan istri. Tapi istri-istri tahan dulu. Saya udah melihat beberapa kepala udah keluar asap saudara ya. Tahan dulu. Kalau perlu minum air dulu. Izinkan saya sekarang bahas yang suami dulu saudara ya.
Nah tapi saudara, yang suami, kalau saudara pada waktu dengar tadi, lalu saudara berkata, makan tuh, enak lu ya istri, berat tugas lu. Saudara, saya kasih tahu saudara ya, pada waktu saya baca ini, menurut saya saudara ya, tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada suami, itu jauh lebih mengerikan saudara. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Ayat 23 sampai 25. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Dengan kata lain, Tuhan Yesus berkata seperti ini, suami-suami, engkau adalah kepala. Engkau adalah manajer yang menerima sebuah kepercayaan di mana Tuhan mempercayakan tubuhnya yang begitu dikasihinya sampai dia mati menyerahkan nyawanya untuk mengasihi tubuhnya kepadamu. Sekarang kasihilah dan rawatlah tubuh itu. Jadi yang pertama ya, kita harus sadar bahwa suami kita dipanggil untuk menjadi kepala. Kepala, bukan bos, bukan atasan. Kita biarkan itu tuh sink in dulu di dalam pikiran kita, saudara. Kepala, bukan bos, bukan atasan. Kepala itu mempunyai dua unsur, saudara, utama. Yaitu yang pertama authority, dan yang kedua itu adalah responsibility. Otoritas dan tanggung jawab. Dua ini nggak bisa dipisahkan. Saudara sebagai suami nggak bisa melepas otoritas itu kepada istri saudara. Dan istri-istri, kalau suamimu ngasih otoritas itu kepadamu, tolak dalam nama Yesus. Berdoa bagi dia, nasihati dengan baik, dengan sikap hati yang tunduk, bilang sama dia, tidak bisa. Kepalanya bukan aku, kepalanya kamu. Jadi yang pertama, buat kita para suami, yang mungkin berhala kita itu adalah kenyamanan. Yang mungkin kita adalah orang yang, biarin istriku aja deh. No. Kepala itu yang pertama artinya authority. Kita harus pegang authority-nya. Tapi yang kedua kita juga harus ingat bahwa authority itu artinya juga responsibility. Tanggung jawab. Dan sebagai kepala, saudara, sebagai kepala, ayat yang kita baru baca tadi, mengingatkan kepada kita bahwa kita itu bukan cuman bertanggung jawab kepada keluarga kita saja, tetapi kita juga bertanggung jawab kepada Tuhan atas keluarga kita. Saudara bisa ngerti maksud saya? Bahwa suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai pemilik jemaat. Untuk keluarga yang dipercayakan kepada kita. Untuk kita itu menjadi kepalanya. Nah, tanggung jawabnya itu apa? Ditulis di dalam ayat 26 sampai 27. Yang berkata seperti ini. Untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, kata menempatkan jemaat di dirinya itu saudara ya, itu di dalam bahasa Yunaninya itu paristemi, itu arti katanya itu seperti menyajikan, mempersembahkan. Bahasa Inggrisnya bagus banget. To present. Jadi dengan kata lain seperti ini, saudara pernah bekerja memiliki atasan saudara ya. Apa yang terjadi suatu hari kalau atasan itu ngasih saudara sebuah kerjaan, lalu kerjaan itu selesai saudara lakukan. Saudara harus apa saudara kepada atasan saudara? Saudara harus present report, benar gak saudara? Saudara harus menyajikan pekerjaan itu. Saudara harus menyajikan laporan pertanggungjawaban. Untuk saudara itu berikan kepada atasan saudara that you've done your job. Nah saudara ngerti gak? Suatu hari suami di tempat ini, termasuk saya, suatu hari kita akan berdiri di hadapan Yesus. Dan Yesus akan meminta kita untuk present. Menyajikan kepada kita apa yang sudah kita lakukan untuk istri dan anak-anak kita. Nah, KPI-nya apa? Job desk-nya apa? Standar penilaiannya itu apa? Itu tadi saudara. KPI-nya adalah ini.
apakah engkau sudah menguduskan, menyucikan, memandikan istri dan anak-anakmu dengan air dan firman, supaya dengan demikian kita menempatkan jemaat, keluarga kita, istri dan anak-anak kita di hadapan Yesus Kristus dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dengan kata lain berkata seperti ini, suami, goal utamamu bukan hanya sekedar bikin istri happy. Goal utama kita bukan hanya sekedar membuat anak-anak kita happy, sukses, jadi orang yang kaya, menyekolahkan anak kita di tempat-tempat yang bagus. Meskipun semua hal itu baik, saudara. Kalau saudara punya uang, tentu saja saudara nggak mau anak-anak saudara miskin. Pasti saudara, saya juga orang tua. Tentu saja kita mau nyekolahkan anak kita itu yang terbaik. Mempersiapkan anak-anak kita untuk sebuah kehidupan yang terbaik. Tentu saja itu semua baik. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa tugas utamanya bukan itu. Tugas utamanya adalah bukan menjadikan keluarga kita happy, tapi menjadikan keluarga kita holy. Saya ulang ya. Tanggung jawab seorang suami sebagai kepala rumah tangga bukan hanya membuat anak istrinya happy, tetapi membuat anak istrinya holy. Dan job desk ini, kalau saudara perhatikan di perjanjian baru, hampir sama dengan job desk seorang pastor, gembala terhadap gereja. Dengan kata lain gak heran, kalau selama ini kita sudah tahu bahwa seorang suami dipanggil untuk menjadi imam bagi rumah tangganya. Sekali lagi, mencukupi nafkah saudara itu bukannya hal yang baik, hal yang sangat bagus. Mencukupi nafkah saudara, keluarga saudara. Menyekolahkan anak saudara yang terbaik itu bagus. Ngasih uang belanja yang banyak kepada istrimu bagus. Saya percaya semua istri di tempat ini pasti setuju dengan saya dan happy. Gak ada yang nyalahkan saudara. Beliin anak saudara ini itu yang terbaik, bagus, pasti anak-anak saudara happy. Tapi bukan itu doang tugas utamanya. Pada waktu kita nanti berdiri di hadapan Yesus dan kita harus present keluarga kita kepada Yesus, yang dia tanya bukan hanya happy, tetapi holy. Pastor your family. Lead your family. Gembalakanlah istri dan anak-anakmu di dalam Tuhan. Saudara mungkin pada waktu mendengar ini ya, saudara berkata, aku bukan pengkhotbah yang baik. Aku bukan pengajar yang baik. Aku punya banyak kelemahan. Aku punya banyak kekurangan. Aku gak punya pengetahuan teologi yang cukup. Aku gak punya kehebatan yang cukup untuk aku tuh bisa memimpin keluargaku seperti itu. Tapi saya kasih tahu saudara. Kalau saudara hari ini adalah seorang suami, saudara hari ini adalah seorang ayah, maka Tuhan yang memanggil saudara, Tuhan akan memperlengkapi dan memampukan saudara. Dan kalau saudara hari ini ada di tempat ini dan berkata, telat tapi aku sudah sekian lama melupakan dan tidak melakukan tanggung jawab itu. Di dalam Tuhan saudara, tidak ada kata terlambat. Di mana dosa berlimpah-limpah, firman Tuhan berkata, kasih karunia Allah berlimpah-limpah lebih besar. Dan hari ini, kalau firman Tuhan itu begitu mengingatkan saudara, menegur saudara begitu keras, maka hari ini saudara harus ambil keputusan. Tidak ada kata terlambat. Ini adalah panggilan yang Tuhan punyai di dalam kehidupanku. Saudara kalau adalah seorang suami, saya kasih tahu saudara ya, percuma kalau saudara berhasil di dalam semua hal. Saya ulangi sekali lagi. Kalau saudara adalah seorang suami dan saudara adalah seorang ayah, percuma kalau saudara berhasil di dalam semua hal. Even sebagai seorang pendeta pun percuma kalau pelayanan saya begitu berhasil. Karena at the end of the day panggilan saya adalah to present my family. Sebagai jemaatnya yang kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Itu adalah tanggung jawab saudara dan saya sebagai seorang suami dan ayah yang nomor satu.
yang pertama dan utama di atas yang lain. Semua suami katakan amin. Istri-istri akhirnya sekarang ngerasa fair ya. Saya nggak cuma neken istri, tapi fair ya. Bahwa perintah ini saudara, adalah desain yang Tuhan itu berikan kepada suami dan istri. Bahwa penundukan diri, yes, perintahnya eksplisit. Istri untuk tunduk diri kepada suaminya. Tapi suami jangan lupa, engkau juga menundukkan diri kepada sebuah tanggung jawab dan beban pelayanan yang juga besar atas istri dan keluargamu. Nah, saya sampai kepada bagian akhir saudara ya. Yaitu sampai sini saudara. Disinilah seringkali terjadi lingkaran setannya saudara. This is where the endless loop happen. Yaitu gini saudara. Pada waktu kita dengar perintah ini, maka semua istri akan berkata seperti ini. Iya bro, Ton, pastor, aku akan mudah untuk tunduk kepada suamiku. Asal saja suamiku itu seperti titik. Dan suami juga berkata seperti itu. Aku juga akan lebih mudah untuk mengasihi dan menyerahkan diriku berkorban demi istriku. Kalau aja istriku gak sebawel itu. Kalau aja istriku tidak seperti itu. Sehingga dengan kata lain seperti ini saudara. Dengan kata lain pada waktu kita dengar perintah ini. Yang ada di dalam hati kita itu adalah gini. Aku akan taat ini asal saja engkau melakukannya terlebih dahulu buat aku. Benar gak saudara? Istri-istri akan berkata seperti ini. Aku akan tunduk kalau kamu lebih dahulu mengasihi aku dan berkorban demi aku. Alasan aku gak bisa tunduk ini adalah karena kamu sebagai suami itu kamu gak mengasihi dan berkorban demi aku sebagaimana semestinya. Benar gak saudara? Dan suami-suami juga berkata seperti itu. Alasan aku gak benar-benar bisa mengasihi kamu dan berkorban seperti kamu untuk kamu adalah karena kamu sebagai istri, kamu gak bisa tunduk kepada aku. Kita menjadi sepasang suami istri yang tanpa kita sadari ya, saling menyalahkan satu sama lain. Dan kalau hari ini kita sebagai suami dan istri menyalahkan satu sama lain, saudara tahu saudara itu terdengar seperti apa? Saudara ingat cerita yang juga kayak gitu saudara? Kita sedang mengulangi dosa original kita semua. Yaitu apa? Itulah yang dilakukan Adam dan Hawa. Apa yang dilakukan Adam dan Hawa saudara? Pada waktu Hawa memakan buah itu, lalu Tuhan berkata kepada Adam, apa yang kau lakukan? Apa yang Adam jawab saudara? Ini semua karena wanita yang kau berikan kepada aku itu. Wanita yang kau kasih kepada aku sebagai istri itu. Dia yang bikin aku tuh makan buah ini. Lalu Hawa kalau waktu itu ada di tempat itu dan ditulis sebagai ayat ya saudara ya. Saya yakin 100% meskipun ini gak tertulis di Alkitab saudara ya. Tapi Hawa akan berkata seperti ini. Kamu pada waktu aku kasih buah ini, kamu yo bilang hauce sejinping. Kamu makan dengan nikmat, malah kamu gak tanya Tuhan dulu, kamu langsung mau juga sama aku, kamu setuju sama aku juga. Dan itu yang terjadi saudara. Nah inilah kenapa saudara, untuk kita benar-benar bisa memutus lingkaran setan ini, kita gak bisa menaruh pengharapan kita kepada pasangan kita. Kita gak bisa melihat kepada pasangan kita untuk kita mentaati perintah ini. Kalau saudara mentaati perintah ini dengan melihat pasangan saudara, maka lingkaran setan itu akan terjadi. Kita akan saling menyalahkan. Kita akan saling berharap satu sama lain. Dan itu tidak akan bisa pernah selesai saudara. Nah sehingga disinilah kita diingatkan. Inilah mengapa kita perlu Injil. Nah makanya kita perlu balik saudara ya. Balik ke ayat pertama yang jadi premis kita semua yang kita udah pelajari minggu lalu. Kenapa perintahnya itu berbunyi seperti ini? Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana suamimu memperlakukan kamu. Sebagaimana istrimu memperlakukan kamu. Sebagai orang tuamu memperlakukan kamu. Enggak saudara. Sebagaimana apa? Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi dengan kata lain. Pada waktu tadi, pada waktu kita melihat pasangan kita, dan kita berakhir di dalam sebuah lingkaran di mana nggak selesai-selesai, kita saling menyalahkan satu sama lain.
Kita nggak harus lihat kepada pasangan kita. Kita harus ingat bahwa perintah ini diberikan kepada kita, untuk kita di dalam Kristus. Lihat kepada Kristus. Apa yang Kristus lakukan, saudara? Kalau dulu Adam sebagai mempelai pria yang pertama itu menyalahkan istrinya. Hari ini kita punya teladan yang lebih baik. Yaitu mempelai pria kita yang sejati. Suami kita yang sejati. Yang dia pada waktu dihadapkan dengan mempelai wanitanya. Dia gak menyalahkan mempelai wanitanya. Dia gak menyalahkan istrinya. Melainkan apa, saudara? Melainkan dia mengasihi istrinya dan menyerahkan dirinya bagi dosa-dosa istrinya. Itulah yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Pada waktu dia di atas kayu salib, tergantung di kayu salib. Dia berkata kepada Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus tidak seperti Adam. Yang menyalahkan karena dia aku mati. Karena dia aku jatuh di dalam dosa. Karena dia hidupku berantakan. No. Tuhan Yesus sebagai teladan kita yang sejati. Mempelai pria kita yang sejati berkata, aku tahu itu kesalahanmu. Aku tahu itu dosa-dosamu. Aku tahu engkau bukanlah mempelai wanita yang tidak bercacat dan tidak bercela. Aku tahu engkau adalah mempelai wanita yang hancur, berdosa, penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Tapi aku mengasihi engkau dan memberikan nyawaku untuk kamu. Sehingga dengan pengertian Injil ini, aplikasinya saudara ya, aplikasinya. Saya tutup dengan ini. Buat kita para istri di tempat ini, para wanita di tempat ini. Mungkin tadi saya bilang, hari ini saudara datang ke tempat ini, saudara berkata, akan sangat mudah kalau aku tunduk kepada seorang suami yang seperti Kristus. Tapi hari ini kita bisa mengerti bahwa bukan itu perintahnya. Tuhan gak memerintahkan kita untuk tunduk kepada suami yang sempurna seperti Tuhan. Sebagaimana Tuhan pun tidak mati dan menyerahkan nyawanya untuk gereja yang sempurna. Tuhan tidak tunduk dan mati untuk gereja yang tunduk kepada Dia, melainkan untuk gereja yang tidak tunduk kepada Dia dan mengkhianati Dia. Sehingga hari ini kita bisa ingat istri, bahwa kalau Tuhan memanggil kita untuk tunduk kepada suami yang tidak sempurna sekalipun, ingat bahwa Yesus juga mati bagi engkau yang jauh dari sempurna. Dan bahwa suamimu pun harus mengasihi dan memberikan nyawanya bagi seorang istri yang tidak sempurna, sama seperti apa yang Kristus sudah lakukan. Pertanyaan praktikalnya. Tapi, Pastor, tapi Ton, tapi Bro, gimana kalau itu begitu sulit? Gimana kalau tunduk kepada suamiku itu begitu menyakitkan? Gimana kalau tunduk kepada suamiku itu, begitu benar-benar menjadi sebuah perjalanan yang begitu menyakitkan dan sulit bagi aku? Saya berikan untuk istri, saya tutup dengan sebuah ayat. Bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan sendiri. Inilah sebabnya. Firman Tuhan di 1 Petrus 3 ayat 1-5. Kali ini Rasul Petrus berkata seperti ini. Demikian juga kamu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman. Saya ulangi ya. Bukan menyuruh kita tidak taat kepada firman. Bukan menyuruh kita untuk melanggar firman. Tapi gini loh saudara. Para rasul dan Tuhan pun sadar bahwa kita dipanggil untuk tunduk kepada suami yang tidak sempurna. Di dalam perjalanannya suami kita sering gagal di dalam mentaati firman Tuhan. Tapi perintahnya apa? Bukan kompromi. Tunduk kepada suamimu. Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga, perhatikan baik-baik, tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jelas ya saudara ya? Istri-istri, saudara mau memenangkan hati suamimu tidak bisa dengan perkataan. Berapa banyak di antara kita yang aku udah bilangin, aku sudah bacain ayat setiap hari, aku udah ingetin untuk ke gereja ini itu. No. Tanpa perkataan dimenangkan oleh apa saudara? Kelakuan istrinya. Jika mereka
melihat. Jadi ini nih reminder buat kita para istri. Apa yang suami kita itu lihat? Bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat keempat, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang, perhatikan baik-baik, sangat berharga di mata Allah. Engkau mungkin bisa berkata engkau gak berharga di mata suamimu. Engkau mungkin bisa berkata engkau gak berharga di mata orang lain. Tapi hari ini engkau harus ingat, engkau berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan. Yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Bukan suami kita, bukan manusia, bukan keadaan. Menaruh pengharapannya kepada Allah. Karena engkau melakukan ini, karena engkau takut akan Kristus. Karena ini Kristus yang bilang. Karena engkau menaruh pengharapanmu kepada Kristus. Wujudnya apa saudara? Baca yang terakhir yang keras sama-sama. 1, 2, 3. Mereka tunduk kepada suaminya. Jadi jadikanlah penundukan dirimu kepada suamimu itu sebagai tanda engkau tunduk kepada Kristus dan engkau menaruh pengharapanmu kepada Kristus. Dan firman Tuhan jelas ya, barang siapa menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia tidak akan pernah dikecewakan. Sekarang kepada suami. Ingat para suami, Kristus pun tidak mengasihi dan berkorban bagi gereja yang sepenuhnya taat dan tunduk kepadanya. Kristus gak menyalahkan dia, malah Kristus mati dan berkorban bagi dia. Jadi ingat, inilah teladan. Inilah cara untuk engkau exercise leadership, otoritas dan tanggung jawabmu di dalam rumah tanggamu. Dengan mengikuti teladan Yesus. Sehingga encouragement-nya gini saudara. Masa ada sih seorang wanita, seorang istri yang enggan untuk memberikan dirinya untuk taat kepada seorang pria yang begitu mengasihi dan berkorban bagi dia. Amin para suami. Amin para istri. Pada waktu terus engkau menunjukkan bagaimana engkau mengasihi istrimu dan berkorban bagi dia. Saya percaya pelan-pelan itu yang akan menggerakkan hatimu juga. Menggerakkan hati istrimu juga. Untuk perlahan-lahan mulai menundukkan dirinya kepadamu. Mari kita sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita untuk perjamuan kudus. Ayat berikutnya berkata seperti ini saudara. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Saudara sekali lagi ya, meninggalkan ayah dan ibunya. Itu enggak cuma berbicara meninggalkan rumah. Meninggalkan ayah dan ibunya itu artinya meninggalkan otoritas yang lama. Karena dulu sebelum menikah, otoritas tertinggi dalam kehidupan kita adalah orang tua kita. Tapi begitu menikah, para mertua di tempat ini, para orang tua di tempat ini, saya harus bawa kabar baik ini untuk saudara ya. Bahwa saudara sudah tidak punya otoritas penuh terhadap diri anak-anak saudara lagi. Saudara nggak bisa ikut campur, saudara boleh kasih nasihat, boleh perhatikan, boleh kasih masukan saudara. Tapi saudara tidak bisa overuse your authority again. Kenapa? Karena panggilan suami istri meninggalkan yang lama untuk menjadi satu. Dan ini juga berarti meninggalkan identitas yang lama saudara. Jadi jangan sampai ada suami istri itu yang berkata, dulu papaku ngajarin ini. Dulu mamaku tuh sukanya istri tuh kayak gini. Dulu mamaku tuh ngajar wanita tuh harus seperti ini. Dulu papaku tuh harus seperti ini. Gak ada saudara. Meninggalkan ayah dan ibunya. Meninggalkan identitas kita yang lama. Meninggalkan cara-cara yang lama. Karena sekarang prioritas kita yang baru adalah suami dan istri kita. Sehingga yang terakhir sambil kita, ini saya ajak kita semua bangkit berdiri. Sambil kita melakukan perjamuan kudus, ini ayat emasnya saudara, kita harus ingat. Kita baca sama-sama ya. Yang keras, 1, 2, 3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bottom line of the message, hubungan suami istri kita, pernikahan kita, at the end of the day,
adalah menyingkapkan dan menggambarkan bagaimana hubungan Tuhan, Yesus, dan jemaatnya. Para orang tua di tempat ini, kamu mau anak-anakmu itu kenal Tuhan dengan benar? Para orang tua di tempat ini ya, perhatikan baik-baik. Kamu mau anak-anakmu itu punya gambaran yang benar tentang Yesus dan jemaatnya? Gak usah muluk-muluk. Nomor satu yang paling penting, dimulai dari sini. Cara kamu memperlakukan istri dan suamimu. That's the best discipleship method that you can do. Itu adalah penginjilan yang utama yang paling penting yang kau bisa lakukan. Yaitu dengan menunjukkan kepada anak-anakmu cara memperlakukan suami dan istrimu sebagai penurut Allah. Nah, tadi kan saya bilang, message ini juga berguna bagi saudara yang mungkin gak nikah di dunia ini. Jangan discourage, jangan berkecil hati. Menikah itu bukan tentang sesuatu yang kita achieve. Menikah itu tentang gambaran Kristus dan jemaat. Sehingga hari ini saudara ya, kalau ada di antara saudara yang saudara itu lajang sampai di usia yang udah tua. Mungkin saudara berkata, aku udah umur 40, 50, aku belum menikah. Saya kasih tahu kepada saudara, saudara gak sendirian. Saudara bukan orang yang tidak berharga. Saudara bukan orang yang ditelantarkan oleh Allah. Bukan saudara. Saudara pun adalah mempelai wanita Kristus. Maka kalau saudara gak punya suami di dunia ini, tapi saudara harus ingat, saudara punya suami yang sejati. Yang hari ini mengasihi saudara, memberikan nyawanya bagi saudara, yang melindungi saudara, yang memimpin saudara, yang memelihara saudara. Dan suatu hari saudara akan mengalaminya dalam sebuah pengalaman penuh pada waktu kita akan bertemu dengan mempelai pria kita yang sejati tersebut. Dan yang belum menikah, yang akan menikah, jangan main-main tentang pernikahan. Pernikahan itu bukan tentang kita. Kalau kita tadi udah lihat tugas istri dan tugas suami. Itulah kenapa hati-hati pada waktu cari calon suami dan calon istri. Because marriage is not a game. Marriage is a big thing. Pernikahanmu akan menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat di dalam kehidupanmu. Sehingga engkau harus sadar. Pada waktu engkau masuk ke dalam pernikahan sebagai suami, pada waktu engkau masuk pernikahan sebagai istri, ini bukan tentang engkau, bukan tentang cara memenuhi kebutuhanmu, bukan tentang cara memuaskan hasrat dan agenda keinginanmu, bukan. Tetapi tentang Kristus dinyatakan di dalam kehidupan.